Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, sehat semua? Alhamdulillah. Aduh, apa kabar? Imat ini nggak ada kemajuannya, apalagi yang tapping. Semakin hari semakin nggak jelas gitu. Ada pembahasan apa teman-teman? Pembahasannya itu mukimat itu ternyata IQ-nya 200 dibagi sekolam semukimat itu 7 keturunan. Iya, saya Masih di luar, Tengku. masih gua mau ketemu sama Balik-balik. mau ketemu Lu? sama Cikapi. Tengku, lu diculik sama Bang En. Hah? Lu diculik sama Bang En. Iya. Iya, diculik Lamborghini gua biar keren gitu. Oh iya. Mantap. Ntar kalau udah jadi Lamborghini Tengku, lu parkirin depan Pondok Kresek. Iya, jadi Ininya Mahesa nggak? Kawan nih, Bang Dedot tuh lihat. saya ingin Tengku udah- sampaikan Tengku. sesuatu ya. Jadi memang Siap. Tengku udah lihat pipinya Mahesa nggak? dari kita nih, Dit. Jadi memang Gimana? ya, kasih masukan juga. Udah lihat pipinya Mahesa belum, Tengku? Belum. Apa? Itu yang masukin kuburan. Dia sebut tuh sama Mahesa pas buntet sama si siapa? Ya? Si Sarip. Emang mereka lah. Mahesa tuh cuma takut toh, Bang Saladin. Mahesa cuma takut dengan satu orang toh, yaitu Imaduddin. Takut ya. Lanjut Tengku, tadi mau bilang apa Tengku? Silakan Tengku. Saya ingin sampaikan kita dalam perjuangan untuk kembali kepada khitah kebenaran nasabah Alawi seperti saya benar-benar sudah kembali gitu dengan proses pengetahuan lah. Cuman ya para Ba'alawi ini, teman-teman dari keluarga Ba'alawi, ya jangan berantem sesama saudara lah gitu loh. Nah, itu Tengku dalam perjuangan. Yang penting kita punya prinsip imshi fitorikal wala tubali ahad ahadan fa inna likulli syai'in muhibbun wa mubghid. Ya maksud saya begini. Maksud saya mantap bunyinya. Boom. Maksud saya itu adalah kita kalau selek apa jangan sampai bertengkar di media gitu. Jadi mereka mukiman ini memang nyari-nyari hal-hal seperti itu gitu. Alhamdulillah. Tapi Jadi- alhamdulillah Tengku, maksudnya selama kita ini masih dalam satu visi yang sama, masih tetap berjalan sesuai koridor yang sama. Kalau mereka kan sudah berpecah-pecah, ada yang percaya bahwa tesisnya Kiai Imad, ada yang bilang tokoh Ubaidillah fiktif, ada yang bilang wah enak banget kalau misalnya dijadikan Al-Maimun, ada yang bilang oh ini aslinya orang asli. Mereka udah pecah-pecah Tengku. Iya, tapi kan mereka pecah tapi dalam satu misi. Misinya adalah ketika Ba'alawi ini tidak ditemukan data terkait kebatalan nasabnya, mereka cari cara untuk membatalkan nasab Ba'alawi dengan framing Ubaid itu dari jalur Maimun Al-Qaddah. Paham nggak maksud saya? Paham. Walaupun itu tidak bisa dibuktikan secara data dan panca indera. Gitu loh. Nah ini harus Jadi, kita pahami. gini Tengku, apa namanya kita semua pasti tidak terlepas dari yang namakan Antumi sampaikan tadi itu. Artinya masing-masing pernah mengalami hal yang sama. Yang penting kita ini seperti kereta gitu loh, seperti istilah kereta itu yang paling depan apa namanya? Gerbong. Bukan gerbong yang belakangnya apa nih itu? Masinis ya, bukan masinis orangnya ya apa? Nah, intinya gitu. Jadi kita ini tetap terus berjalan, ya kan? Yang nggak mau ikut tinggalkan gitu loh.
Kita fokus pada kayak antum fokus kepada antitesa. Teruskan, jangan terkontaminasi dengan carut marut yang ada dari kawan-kawan ke atau dari siapa ke. Fokus saja udah. Ana juga fokus dengan cara Ana, yang lain fokus dengan cara mereka. Ya sudah, jalankan. Yang penting musuh kita jelas di depan mata. Mukimat CS. Hah? Ya, ya. Nah, lokomotif. Terima kasih Bang Husein Abduh. Ya, jadi seperti lokomotif. Udah jalan aja. Kereta nyampe di terminal, ada yang terlambat, nggak naik, tinggalkan. Jalan terus, jalan lurus. Host Bang Easy Going, Siap Bang. Kamil dan yang lainnya, ana izin live dulu, mohon maaf Siap, kalau ada siap, siap. pertanyaan. Siap. Allah maafi kita komentar kesalahan. Ana belum follow antum loh, Ana follow sekarang. Satu. Ya, ya, siap, siap, siap. Oh, privat akun antum. Seperti itu. Khair insyaallah. Ya. Yang penting akhlisin niyah. Wanwi an-niyatus shalihah. Ya, sekarang kan di media-media di luar-luaran itu sudah mulai mengerti bahwa framing iman itu bisa gagal nih, karena dia tidak bisa membuktikan manuskrip asli kitab Abnaul Imam tanpa tahqiq. Di Ewa. sini membuktikan bahwa Imad di dalam menuduh kitab Abnaul Imam palsu itu bukan berdasarkan proses penelitian ilmiah, ya, dan ini yang sangat pahit terbongkar, gitu loh. Ya. Pertama, kebodohan dia, judul Abnaul Imam fi Misra was Syam. Kenapa yang dibahas dari Hadramut, kan gitu kan? Ya. Yang dibahas dari Hadramut berapa orang? Gitu loh. Iya kan? Padahal Ya. Ubaidillah itu bukan Hadramut kan, Basrah, Irak. Betul. Gitu kan? Terus kenapa Betul. membahas Uraidi sementara Uraidi dari Madinah? Naam. Kan sudah batal analisa penelitian dia. Bukan penelitian, berarti itu asumsi. Masa Betul, orang jelas. judulnya Abnaul Imam fi Misra wa Syam harus orang yang ada di Mesir dan di Samaja, kan lucu. Ya Allah. Kalau begitu, kalau dikatakan di dalam Al-Qur'an diharamkan daging bangkai, huriman alaikumul maitah, diharamkan atas kamu bangkai. Ya kan? Wadamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Oke, darah jelas satu bentuk, ya kan? Bangkai berarti jelas satu bentuk. Nah, kalau daging babi berarti tulang babi mah kagak haram tuh, bikin sop tulang babi aja, yang haram pendaging yang disebut. Ewa. Bener nggak? Parah. Gitu. Jadi Padahal- Mukimat ini nggak tahu iradat daripada Majas Mursal. Yang dimaksud Iya. sebagian dan yang ditulis sebagian, yang Zikrul ditulis seluruh. zikrul ba'd urida bihil kul kan. Iya. Enggak, kan udah kelar ini, saya udah habis makan, udah kelar. Sama dengan Tengku. Apa namanya, wala taqul lahuma uf. Yang enggak boleh kan uf. Kalau mukul kan boleh, kalau mencaci maki kan boleh. Ya, Dik. Tendang Kalau membunuh kan apalagi. boleh. Nah, Oke. Baik. Dia nggak tahu Al-Qiyas al-Aulawi. Satu persatu. Dua mobil. di bawah itu ditantangin tuh sama kayak Syarif Kabib punya. Loh, dia enggak tahu kemarin ada video Syarifuddin Kumis itu cium tangan Habib Lutfi bin Yahya. Ada video beredar.
Ayo Mi, ayo ikut. Barisan pingin mulia nggak jadi, akhirnya larinya seperti itu. Antum udah tahu belum kita dan ada nyimpan nasab-nasab apa namanya Mogi, Dadang Zulfikar dan kawan-kawan yang sudah dimulukotkan oleh nakoba internasional, para ahli nasab internasional. Iya belum tahu. Tinggal kasih ke saya minta dalil kitab sejaman nanti. Nah, udah kita tanyakan sama Syekh yang dicatutkan nama Syekh itu sebagai ahli nasab, tanda tangan Syekh itu juga dicatutkan di dalam syahadah nasab dia itu. Ternyata pas Itu kita syekhnya klarifikasi, Syekh abal-abal itu, mereka itu mengambil nakobah yang tidak terverifikasi dari daftar nakobah internasional yang asli gitu loh. nah yang lucunya tuh ketika kita tanyakan kepada Syekh itu secara langsung via chat WA sama via Messenger di Facebook, Syekh itu langsung jawab dengan tegas. Dia tidak pernah mengisbat nama ini, dia tidak pernah memberikan syahadah kepada orang ini. Ada chatannya, ada DM-nya, apa ada Messengernya. Ya berarti mereka memalsukan data. Itu lebih parah. Iya. Penelitian boleh, tapi bohong nggak bohong. Iya, orang meneliti itu kan bisa salah bisa benar. Tapi kalau ngotot bohong itu, nah ini yang parah nih. Apa tuh? Aduh, kelatan ini pada turun kenapa? Ya, enggak ada lawan yang apa namanya menggerget. Dari sini nggak jauh. Siapa tuh? Coba Pi. Kimat pada takut. Wah, Tengku Kori. Gua itu orangnya hidupnya bebas banget gua. Gua nggak mau terpenjara. Tuh yang penjarain ente siapa? no, itu Tengku, apa namanya yang taping di bawah tuh loh, yang akun Taslim tuh loh. Hasan. Ya justru nasabah Alawi itu dijaga langsung sama Allah. Buktinya Imat rukat sekarang, nggak bisa jawab pertanyaan gue. Kecil loh. Iya kan Imat ketakutan, pertanyaan gua nggak bisa dijawab, nanti jawabnya asumsi terus kan. Nggak perlu lagi manuskrip dengan isinya aja kita sudah paham bahwa itu palsu. Nah, paling gitu doang kebisaannya. Udah kebaca sama gua. Bagaimana nuduh palsu nggak ada data pembanding? Kan bodoh. Iya, dia kalau menggugat itu ke pengadilan, misalkan pengadilan diminta data pembandingnya dia tidak mampu tunjukkan, itu ditolak mentah-mentah oleh pengadilan tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Sehat selalu semua, dilanjut. Lanjut, oke. Ayo. Udah narasi terus, saya lagi di jalan nyimak. Oke, aman. Ya ajib nih kalau inian nih apa namanya Gus Adam ntar ngobrol sama Nyi Raden Ayu, Tengku Kori, Mulpas Koli, nggak cakep itu. Nah, Dahsyat. Hasan Asarif undang, biar saya kulitin. Dia pak jago pada main kandang, nggak berani keluar kandang. Mana pernah si Hasan Syarif tuh Bang Surya naik ke komal orang, tidak bakal pernah dan tidak akan bakal mau dia. Iya, Hasan Asarif biar saya kulitin. Pansos saya kerjaannya. Iya. Oh, enggak, Ana sudah mempermalukan dia di komal dia sendiri. Ayo, Gus Adam aja dikuliti, Gus Adam aja sekarang yang dikuliti. Saya mau naik ke memalukan. Kemal dia nggak pernah ditarik saya sama dia. Saya pernah naik ke komal dia, saya buka
buku tulisan dia itu, karya tulis dia itu di hadapan dia sambil on cam. Saya kuliti buku dia di hadapan dia dan saya permalukan dia di hadapan mukimat-mukimat. Nggak jawab gimana dia maksudnya. Ini sekarang para mukimat banyak yang pada menghinakan Tengku Kori. Tengku Kori lagi Ya, dihujat biasa. habis. Biasa. Kalau dia mau bilang Tengku Kori kayak gini, apa namanya? Kori dulu bilang Mbak Alawi begini Iya. begini. Nah, ya kan? Sekarang gini Makanya aja saya kita bilang. balik. Sekarang kita balik. Imaduddin juga kayak gitu dulu sebelum dia membuat tesis ini. Dia mengatakan barang siapa yang tidak naikin Bindoro ya. bentar, Iya, itu kalau saya kayak sih bukan tahu Bindoro itu. anu loh, itu kayak Jamil itu. Jamil ini. Gini, sekarang kita balikin bahwasanya si Imad juga pernah dia mengatakan di ceramah dia waktu dia masih di EPI, pada siapa yang tidak meragukan nasabah baib atau membatalkan nasabah baib, maka dia ini salah satu dari 3. Bisa jadi karena dia ini anak haram, anak zina, atau mungkin orang tuanya berhubungan dalam keadaan haid, ibunya, atau yang ketiga dia berhubungan dari belakang. Itu aja kita bahas, balikin. Assalamualaikum, turut berduka cita atas wafatnya dari Bindoro. TikTok. Anak kira wafatnya Bindoro, antum gantiin dia karena dia wafat. Makanya nambil wafatnya Bindoro dari TikTok, bukannya dunia nyata. Iya. Soalnya Bindoro tuh udah sakaratul maut, udah ngomongnya udah sakaratul maut. Bindoro mah Amat Jamil Tuh, heran gue. Bang Jali 26 taikin tuh kalau mau tahu masalah kuburan-kuburan. Taikin. Iya, kalau udah Bisa, mau naik. Enggak, tadi sih Ana lihat katanya siapa Gustom itu dan kumpulannya pengen ngelaporin Habib Lutfi bin Yahya. Silakan. Alah, laporin. pencot. Beb, anak kasih tahu antum, Beb, ya. Anak kasih tahu antum ya. Kita ini sekarang ini jangan pusing soal membahas makan, apalagi yang dia serang itu Habib Lutfi. Kita justru dukung dia sampai kalau bisa sampai ke ring Habib Lutfi gitu loh. Ring satunya Habib Lutfi. Tahu. Jadi biar sekalian gitu, dia berurusan langsung dengan Habib Lutfi bin Yahya, berurusan dengan orang-orang terdekat Habib Lutfi bin Yahya, ya kan? Nah, baru tahu dia nanti tuh bagaimana rasanya sakitnya ketika dia berurusan dengan orang yang Nih, artinya dia seluruh- menemukan salah orang. Enggak satu-satu, Ada seluruh premi nggak sih? seluruh mukimat ya, enggak satu-satu nih, seluruh mukimat itu ditantang sama Gus Arya untuk membuktikan satu makam saja yang telah dipalsukan oleh Habib Lutfi. Kalau memang Habib Lutfi pelakunya, dapat hadiah 1 unit mobil. Itu buat para mukimat. Ya, itu udah setengah yang lalu itu. Setahun yang Bukan, lalu. pada pernah main kartu nggak? Mereka Ya yang itu, ngocok, Bang. mereka yang ngebagikan, mereka yang menang. Kalau emang seluruh mukimat, nggak satu-satu, seluruh mukimat, saya menantang seluruh mukimat untuk pembuktian berdasarkan Kita dukung, Bang. Bang Surya, kita dorong, kita dukung dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Habib Ghafur. berdasarkan asas kebenaran dan aspek hukum. Ya. Benar, Kita dukung benar. dia. Beb, antum udah buka nggak? Atau yang antum kirim sama anak kemarin nasabnya Mogi itu sudah dia antum bedah nggak sama teman-teman nih? Parah banget kesalahannya ini. Baru Mogi sih anak buka. Mogi pribadi, Siapa lagi? Mogi dengan 5 CS itu Enggak. 5 kali gonta Yang di nasab silsilah. enggak yang bandnya itu ada cuman band Sayyid Syarif, gak ada namanya. Terus Oh, iya. parah. Sudah antum buka ke teman-teman ini ya, sudah. Belum antum aja antum mana belum ke sampai situnya. Ini kita buka Buat sekarang. bukti Besarin malah layar Habib Ghafur dibongkar itu, Gus Adam. makamnya. Lucu mukimat. Lah iya, gimana mau dibongkar makamnya? Orang dia yang bikin, mereka yang bongkar sendiri. Orang mereka yang Itu buat antum video yang nandain tuh ya? konten. Iya, mending kita narasikan seperti itu karena nggak jelas. Makan. Nah, dengarkan teman-teman. Ini lihat ya, ini adalah syahadat nasabnya miliknya Mogi, ada fotonya Mogi nih. Kelihatan Iya. nggak kalian? Iya, Fotonya yang ganteng nih ya. Itu betul. Ini yang kata dia dapat isbat dan lain sebagainya, antum lihat nih. Ini saya yakin, ini setelah kalian baca ini isbat bukan dari ahli nasab, bahkan orang nggak ngerti nasab. Masa ada nasab salahnya fatal. Antum lihat nih ya, bin. Ini antum lihat bin As-Sayyid Asyarif bin.
Jadi ada bin yang nggak ada namanya, cuman Sayyid Syarif. Ya kan koplak. Sudah. Terus dengarkan. Ini bin Sayyid Syarif Hidayatullah. Ini dalnya nggak dipakai dal tapi pakai za. Hidayatullah. Masa ahli nasab keliru nulis begini? Ada yang lebih parah lagi. Sunan Makhdum kan? Makhdum pakai kho, ini ditulis pakai ha. Sunan Makhdum. Jati, gunungnya nggak ada. Oke, yang paling parah, ini lagi bentar. Ini lagi. Ini Syarif bin Ali Al-Ashqari. Nggak ada nama Ali Al-Ashqari ini di kalangan Ahlul Bait. Sudah diteliti. Kemudian yang paling parah sekali ini. Ya Allah, ini orang bodoh aja nggak mungkin buat syahadah sebodoh ini. Bayangkan Ahmad bukan Muhammad. Ahmad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin. Dengarin, masa Imam Muhammad Al-Bagir yang begitu masyhur, siapa orang nggak kenal Imam Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin? Nggak mungkin kalau salah ketik yang atas tadi sudah parah. Ini masa orang buat syahadatun nasab, nulis namanya Imam Muhammad Al-Bagir, keliru Ahmad Al-Bagir. Ya Allah, udah masa pantas orang yang nasabnya sebobrok ini mau ngeritik nasabnya Pak Alawi. Iya. Makanya tujuannya Itu Mogi. siapa itu? Itu siapa? Mogi. Kirim ke gua dong, kirim ke gua yang bisa gua tarik ke buku. Itu bagus itu. Kirim ke Tengku Kori, kirim. Bebas sekali kirim ke Anda, ntar Anda kirim ke grup ya. Ya, nak kirimkan semuanya. Banyak ada Kirim nasab ke saya, Dadang kirim. juga. Dadang Zulfikar juga ada. Kirim ke saya, kirim. Nanti kirim ke grup. Askoli, kamu dikeluarin Askoli. Minta masuk lagi sama admin. Dikeluarin kamu sama. Bingung aku. Ya. Mogi udah 5 kali mengganti-ganti nasab silsilah Wali Songo. Mogi lagi pengen mencari pengakuan menurut versinya. Terus ini aneh ini, bentar. Saya menemukan keanehan lagi Ajib. Antum lihat ya, ini di bawahnya stempelnya tulisannya As-Sayyid Asyarif Fulan Al-Qadiri Al-Hasani. Tapi nasabnya di sini Al-Husaini lewat Ali Zainal Abidin. Ini gimana sih? Enggak, yang mengisbat Al-Hasani, Beb. Mungkin, Beb. Apa? Yang mengisbat Al-Hasani, gitu loh. Iya. Nah sekarang ini kan nakobanya Al-Qadiri Al-Hasani, nakobanya Al-Jailani ngitbat nasab tapi Al-Husaini. Udah gitu nulisnya Muhammad Al-Bagir, keliru Ahmad Al-Bagir. Masa ada nasabah bisa keliru di bab ini? Kita aja yang bukan nasabah nggak mungkin keliru Muhammad Al-Bagir jadi Ahmad Al-Bagir. Kalau di nama-nama orang yang di atas ada yang keliru, itu pun aja udah nggak patut kalau nasabah. Masa Imam Muhammad Al-Bagir keliru? Udah gitu lembaga lagi ya. Dia bilang. Dibilangnya lembaga katanya. Makanya kalau yang buat teman-teman yang mau tahu Mogi secara langsung, boleh ikut dengan saya ke rumah tantenya Mogi. Ya, kebetulan dekat dengan saya di wilayah Bogor. Buat teman-teman yang wilayah Bogor sekitarnya yang mau tahu Mogi secara langsung, ikut dengan saya ke rumah tantenya di Bogor. Bang Surya, tantenya mengakui dia sebagai ponakan nggak sekarang? Jadi tantenya Mogi itu suaminya kan Habib almarhum sudah. Ya. Mogi sendiri di keluarganya itu nggak diorangin. Iya. Anak pungut. Mogi nggak diorangin di Mogi itu keluarganya. anak pungut. Mogi itu anak pungut kata orang Jatinegara. Makanya kalau mau tahu langsung, ikut dengan saya. Bukan yang ahli nasabnya si ini loh, yang Zulfikar, yang isbat nasabnya Zulfikar itu ditangkap, benar nggak? Benar. Itu Al-Fakir hari ini alhamdulillah duduk sama Sayyid Amri Al-Jailani Al-Hasani yang asalnya dari Gaza itu. Beliau cerita kepada Al-Fakir bahwa yang jualan nasab orang Maroko, yang jualan nasab palsu ke orang Indonesia termasuk yang diberi sama Zulfikar, itu sudah dilaporkan oleh Nakobatul Ashraf di Maroko karena menjual nasab palsu, dan pada akhirnya ditangkap dan dipenjara di sana sudah orangnya. Wah, alhamdulillah. Ternyata Mogi rebutan warisan nasab.
Kenapa Kesultanan Banten yang proses Mulkiyah? Kan Kesultanan Banten legalitas. Dan ngapain diproses orang nggak ada gunanya, nggak ada duitnya. Ini dengarkan ya. Ini nasab yang benar. Nasab yang dijual sama orang Maroko itu termasuk ke Zulfikar. Halo, tes. Suara saya denger nggak? Aman deh, aman. Dengar. Aman. Jadi nasab yang dijual oleh orang Maroko yang sudah masuk penjara itu ke beberapa orang termasuk ke Zulfikar ini yang dibilang Al-Jabawi, Al-Idrisi, Al-Hasani ini koror tahqiq nasab ini termasuk yang di rumahnya Zulfikar. Ada stempel-stempel dari nakoba-nakoba, ada stempel dari Robito Alawiyah. Lihat nih lambangnya Robito Alawiyah nih. Betul. Jadi setelah diselidiki, jadi orang yang jualan nasab ini, jadi dia ngambil stempel-stempel ini dari pertemuan nakoba-nakoba dunia. Ketika bertemu, kan mereka meletakkan stempel mereka di satu dokumen, itu diambil oleh si orang kriminal ini, kemudian diletakkan di koror seakan-akan nasab ini disetujui banyak nakoba dunia dan dijual, termasuk yang beli adalah Zulfikar. Tapi rupanya Zulfikar nggak baca satu-satu stempelnya, dia lupa ternyata di stempel itu ada stempel Robito Alawiyah. Robito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di pertemuan nakoba dunia itu Robito Alawiyah ikut. Jaringan mereka itu jaringan bisnis internasional. Oknum internasional, jaringan bisnis kok. Iya, tapi ini bukan mereka datang ke Maroko, mereka nggak punya link ke Maroko. Ini satu oknum orang Maroko yang cari duit itu datang ke Indonesia, keliling-keliling, nawarin siapa yang mau jadi Habib, siapa yang mau jadi Sayyid, dijualin nasab, lauha bayar sekian. Iya, yang beli termasuk Zulfikar. Jaringan bisnis internasional. Yang Atem tahu Beb dijual berapa Beb? Ana belum tahu, nggak tahu kalau nominalnya. Itu katanya Gus Rumel mau beli nasab. Gus Rumel 100 sampai 250 juta. Saya pribadi pernah ditawarkan oleh salah satu pengikut Mukimat. Saya pribadi pernah ditawarkan untuk disuruh ngisi formulir untuk bikin Naikin Gus nasab. Rumel dong di bawah. Untuk bikin nasab. Gus, naik Gus. Saya pribadi pernah ditawarkan untuk bikin nasab, itu senilai mulai dari harga 500.000. Bikin nasab dari mulai Mas Rebu. Harga Ya 500.000. Allah, murah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditunjukin formulirnya kok. Salam warahmatullahi. 500.000. Ya Allah. Lebih mahal pil koplo. Pokoknya yang penting intinya hafal 5 ke atas. Izin mau nanya, siapa yang tadi ketemu sama si Ammar? Ini Habib Gofur. Iya, Habib Gofur. Masya Allah. Syekh Ammar itu punya satu kitab PDF, tapi dia bisa di-download itu dari sistem. Itu punya kerajaan Jordan. Waalaikumsalam. Kenapa? Hah? Gimana? Tentang data nasab Ashraf Al-Hasani wal Husaini. Dan Makanya semua tertulis. Kita doakan, kita dukung bersama-sama untuk Tengku Qori, kita support. Mudah-mudahan cepat selesai dalam segala kajiannya untuk merungkatkan tesisnya Pak Imad. Tesisnya Imad dengan Pak Imad. Iya, tesisnya tesisnya kalau tesisnya Pak Imad. Gimana Bang Syekh Razi tadi? Kita support. Jangan tesisnya Pak Imad, Ayo, tesisnya Bang. Imad. Betul, kita panggil Imad Kokoh aja karena dia Imad mendukung kokoh, berdua. Imad kokoh. Kokoh campur kuah. Imad. Gimana Syekh Razi? Enggak usah Ayo, disebut tesis, briefing aja nyebutnya. Syekh Ammar itu ada satu kitab yang ada di handphone dia, tapi dia masuknya dalam link. Link itu punyanya Kesultanan Kerajaan Jordan. Di situ ada kitab Sijaratul Ailah lil Hasani wal Husaini. Apa? Ailatul Ashraf, Sijaratul Ashraf lil Hasani wal Husaini. Itu ada di kitab, di sistemnya di handphonenya Syekh Ammar. Itu tertulis semua. Ini marga ini larinya ke negara ini. Dan anak sempat tanya waktu itu, anak sempat duduk sama Syekh Ammar, terus anak tanya, di Indonesia ini sedang ada konflik mengenai
waktu itu Saya punya. menanyakan mengenai Azmat Khan kepada Syekh Ammar. Nah, di kitab itu yang dari Jordan itu, Sajaratul Ashraf Lil Hasani wal Husaini. minal Syekh Razi, Afwan. Ayo. dalam bahasa Antum yang bukan yang satu panggung sama Gufron bukan? nggak bisa baca tulisan. Iya betul. Yang waktu di MK pertama-pertama yang anak disuruh turun sama Wan Sehan, suruh pulang langsung. Masih setengah acara disuruh pulang sama Wan Sehan. Ya, antum ceramain dia tadi kemarin tuh. Nasihatin dia ya. Langsung anak memang. Bukan itu Aba Umar Pasuruan yang diberitain. iya, Bu Umar. Tapi bukan antum ya? bukan menceramai ini. Yang pertama itu ceramah adalah Habib Umar Pasuruan Al-Haddad. Terus baru Mama Gufron. Jadi bukan Habib Umar setelah Mama Gufron. Habib Umar duluan baru Mama Gufron. Oh, itu bukan antum. Tampil untuk baca Antum, sholawat. Saya Wan Rozi, Sehan datang saya disuruh pulang Rozi. karena disuruh naik mobilnya. Antum tahu nggak tadi Ayo. saya Ammar membahasakan Mama Gufron ke Ana, dia lupa namanya, terus dia ngomong gini, Iya. man hada Abu Namel kata. Ana pertama siapa Abu Namel? Nambal. Abu Nambal Mama Gufron. Mama Sampai tahu sebut. dia, Beb ya. Sampai tahu dia berarti Mama Gufron. Sambil ketawa-ketawanya. Lah si Ammar sering ketemuan sama beliau, sering satu acara juga. Jadi kita sering masuk ke wilayah Tangerang itu sering lah. Memang si Ammar, terus siapa? Ini loh, anaknya Syekh Amin Al-Jilani, Syekh Ahmad Ruhai Al-Jilani, Syekh Ibrahim, Syekh Ahmad. Syekh Muhammad bin Amin Jalani. Iya, Syekh Ahmad Ruhai juga. Syekh Ahmad Ruhai kenalannya udah 7 tahun. Ajib. Itu. Jadi di kitab itu Ana akan menanyakan mengenai Azmat Khan dibuka sama Syekh Ammar. Ada semua, bahkan Maulana Dawilah masuknya ke Jawa Timur ada di situ. Jadi Ana tanya mengenai Azmat Khan. Nah, dalam kitab itu yang ditulis tentang Azmat Khan itu berhenti sampai di Shimal Asia, Junubul Asia Selatan. Tidak terdeteksi bahwa Azmat Khan itu masuk sampai ke Indonesia. Mungkin informasinya itu terputus untuk ke Nakobatul Ashraf. Berarti benar. Itu. Kata Nyai Raden Ayu Linawati itu kan apa namanya? Malaysia itu Uzbekistan ya. Apa Samarkand? Tapi yang- Samarkand bukan Uzbekistan, Samarkandi. Kalau Azmat Khan itu masuknya Samarkand itu di Uzbekistan, Asia Tengah. Kalau yang di kitab itu pergerakannya itu sampai ke Asia Selatan. Asia Selatan tuh mana? Wilayah mana Asia Selatan ini? Wilayah India, Bangladesh, Sri Lanka itu ada, Pakistan. Iya betul. Kalau menurut catatan yang ada di apa namanya, Astagfirullahaladzim, apa namanya, Samsul Dhahira itu kan di catatan itu kan memang hijrahnya itu Said Abdul Malik dari Hadramut ke India kan gitu. Betul. Terus memang ada sebagian daripada ahfaduhu yang dari India sempat hijrah ke Samarkand, ada ke Bukhara, ke daerah sana. Makanya kemudian betul. yang keturunannya ada yang digelari pakai gelar As-Samarqandi. Ya, itu Syekh Ibrahim. Karena waktu itu anak ada keperluan untuk mengecek mengenai Sayyid Muhammad Fadl Maulana Dawilah yang menjadi mufti di zaman Khalifah Utsmaniyah, Khilafah Utsmaniyah. Nah, itu kuburannya ada di Turki itu, Said Fadl itu. Iya. Nah, Said beliau pun Fadl pernah di India dan sempat membuat Universitas Maulana Dawilah di Kerala. Nah, mana sudah pernah ziarah ke sana, Habib? Ana udah pernah ke tempatnya makam ayahnya Habib Fadl di India. Masya Allah. Ajib. Di Mampura. Jadi kepentingan Ana untuk melihat kejelasan tentang sejarah itu sebetulnya. Tapi akhirnya dibuka juga mengenai yang Azmat Khan itu di kitab itu oleh Syekh Ammar. Nah, ini nanti Teguh Qori wajib ini ketemu Syekh Ammar untuk ngelihat itu. Itu bisa menjadi referensi yang bagus.
Insya Allah. Kalau itu nanti penelitian terkait nasab wali songo nanti kita akuratkan semua. Jadi ini sejarah ini zaman harus fix semua. Jadi ke depan kan anak generasi bangsa ini tidak simpang siur lagi gitu. Nah, ya. Ini Beb, ini di Kerala, di Mampurem. Ini Al Fakir foto pakai HP anak dulu tahun berapa anak ke sana. Ini tertulis nih nama beliau, lihat. Qutbuz Zaman As-Sayyid Alwi. Ya jadi pakai Sayyid ya. Jadi kalau ada yang bilang Pak Alawi bukan Sayyid, nih ketawa. Ini di India. Qutbuz Zaman As-Sayyid Alwi bin Muhammad bin Sahal bin Muhammad Maulad Dawila Al-Hadrami Al-Husaini. Ya, bawahnya ini pakai bahasa Kerala ini. Kita nggak bisa baca ini. Saya yakin ini di seluruh room nggak ada yang bisa baca. Saya juga. Jadi kalau tahun berapa, Bib? Makbarah itu maksudnya. Sendiri ada cara pemanggilan yang berbeda terhadap Sayyid. 1700. Sayyid dipanggil Tangel di sana, Tangel. Iya, tanggal. Mereka menyebutnya tanggal. Wana bisa Bib baca itu Bib. Di mana tuh? Di mana tuh? Negara apa, Beb? Negara apa? Di India, Di Bib. India, Di di India. Kerala. Di Kerala. Oh, Kerala. Anda baca jauh lah Bib. berarti dari perindapannya. Terus di Turki ada lagi Magong keturunannya gitu, bagaimana? Anaknya Bib. Anaknya ini itu putranya beliau anaknya. ini. Namanya Abi Fadl bin Alwi, itu pada akhirnya diminta oleh Daulah Utsmaniyah Ottoman dulu untuk menjadi qadhi gitu atau mufti di pusat di Istanbul. Akhirnya Iya, wafat di periode Istanbul. beliau. Wafat di Istanbul itu makamnya di pemakaman gaya orang-orangnya kesultanan gitu di sana. Maulad Dawila. Iya. Ini karena Serazi ini Maulad Dawila, beliau dari Malang. Anak kenal sama antum, Beb. Pernah ketemu tapi antum lupa mungkin. Ini Habib, Itu Syekh Habib Fadl Syekh itu ini- disebutnya Ini Habib sebagai Syekh ini Fadl kayaknya Basya. Ini ya nih ya, suka yang apa pegang mutrib tuh di Wan Sehat. Iya, betul. Betul. Iya ya Allah ya Rabbi. Aduh. Ajib. Oh, Zen ini suaranya. Masya Allah. Kan main. Bang, satu lagu dong, Bang, buat Mukimat, Bang. Nah, Rana dulu ambil gue dulu kampusnya sebentar. Oke, sip. Aduh.